Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Shibai Otsutsuki menggunakan kekuatan dari Rinnegan miliknya untuk menarik tubuh Naruto dengan paksa. Ia menciptakan sebuah pusaran dari Ban Shenin yang menyeret Naruto ke arahnya. Shibai memang punya rencana besar. Ia ingin mengambil semua biju yang ada di dalam tubuh Naruto, agar kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Naruto yang sedang melayang di udara merasa sangat kesulitan. Kekuatan gravitasi dari Shibai sangat kuat, membuat tubuhnya terasa berat dan hampir tidak bisa bergerak. Dalam keadaan tertekan, Naruto menciptakan lengan besar Kurama untuk mencoba melawan. Lengan cakra itu langsung mencengkeram tubuh Shibai. Dengan nada tegas, Naruto berteriak, "Sasuke! Cepat bantu aku! Serang dia sekarang, aku butuh bantuanmu." Sasuke yang mendengar teriakan itu langsung bergerak cepat. Ia mengayunkan pedangnya dan menebas leher Shibai dengan penuh keyakinan. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dari leher Shibai, tiba-tiba muncul tulang keras yang besar, sehingga tebasan pedang Kusanagi milik Sasuke hanya mengenai tulang tersebut dan tidak melukai tubuh asli Shibai. Shibai pun menggumamkan kata-kata aneh, Yogandomo, dan seketika itu juga, tubuh Naruto dan Sasuke tercapit oleh bongkahan es besar yang membentuk duri tajam. Naruto menahan rasa sakitnya dan menggerutu, "Aduh, ini sakit sekali." Shibai mengangkat tangannya, bersiap untuk menyerap semua biju di dalam tubuh Naruto. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, Boruto tiba-tiba muncul dari udara dan langsung menebas tangan Shibai hingga terputus. Boruto lalu mengeluarkan sebuah segel kuno dari klan Uzumaki, Shikifujin, untuk menyegel tubuh Shibai Otsutsuki. Naruto dan Sasuke yang masih terjebak dalam bongkahan es langsung terkejut melihat hal itu. Mereka menyaksikan sendiri Boruto membangkitkan Shikifujin, teknik yang hanya bisa digunakan oleh shinobi tingkat tinggi. Minato yang ikut melihat kejadian itu pun berkata, "Apakah ini nyata? Boruto bisa mengendalikan Shikifujin? Itu seharusnya mustahil." Namun Itachi menjawab dengan tenang, "Minato, semua ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kalian sedang berada dalam pengaruh dari Zeno, makhluk yang dikendalikan oleh Shibai. Kalian harus mulai percaya bahwa musuh sebenarnya bukan Boruto, tapi Shibai." Tiba-tiba, sosok besar dari Shikifujin muncul di belakang Boruto. Sosok itu terlihat sangat mengerikan. Shibai mundur sedikit dan berkata dengan nada heran, "Apa kekuatan ini? Bagaimana mungkin dia bisa memanggil makhluk sekuat itu?" Boruto lalu meluncur cepat ke arah Shibai sambil membawa Shikifujin. Sosok besar dari teknik itu menebas tubuh Shibai dan mulai menyerapnya. Dalam keadaan mulai terserap, Shibai bergumam, "Jadi ini rencanamu, Boruto? Kau ingin menyegel seluruh tubuhku agar aku tidak bisa kembali lagi, ya?" Namun, saat proses penyegelan hampir selesai, Shibai tiba-tiba membuka matanya dan mengaktifkan Jogan. Dalam sekejap mata, tubuh Boruto dan sosok Shikifujin berubah menjadi patung. Mereka terdiam kaku, tidak bisa bergerak. Meskipun begitu, Boruto masih bisa melihat, mendengar, dan mencium aroma sekitar. Tapi tubuhnya terkunci sepenuhnya karena pengaruh Jogan dari Shibai. Bahkan makhluk besar dari Shikifujin juga ikut membeku. Shibai menatap Boruto dan berkata, "Kau memang selalu membawa masalah, Boruto Uzumaki. Aku sudah muak dengan semua ini. Kali ini aku akan menghancurkanmu." Sementara itu, Naruto yang masih terjebak di dalam es merasakan kemarahan dalam dirinya. Kokuo, salah satu biju dalam dirinya, berbicara padanya. "Naruto, jika kau ingin bebas, gunakan cakraku sampai mendidih. Panaskan sampai titik tertingginya." Sang Goku juga menyahut, "Gabungkan dengan cakraku juga, Naruto. Kau akan bisa menciptakan elemen lava dari kombinasi ini. Gunakan itu untuk menghancurkan es ini secepat mungkin." Wajah Naruto berubah memerah. Telinganya memanjang, tanda kekuatan bijunya mulai aktif. Ia menciptakan pusaran cakra panas yang mengeluarkan uap mendidih. Naruto berteriak, "Hancurlah sekarang! Kairi Kyusou!" Es yang mencapitnya langsung meledak hebat. Naruto memutar pusaran lava panas itu dan mengarahkannya langsung ke perut Shibai. Serangan itu membuat tubuh Shibai terpental hingga menghantam pohon. Asap mengepul dari tubuhnya, dan Shibai mengerang, "Apa ini? Kenapa rasanya sangat panas? Seperti terbakar dari dalam." Shibai segera menciptakan jutsu angin bernama Phton, Reps untuk meniup asap di tubuhnya agar bisa melihat lebih jelas. Sementara itu,
Naruto menggunakan pusaran lava panas tadi untuk mencairkan es yang membungkus tubuh Boruto. Perlahan-lahan, Boruto mulai bisa bergerak kembali. Namun, belum sempat mereka bernapas lega, Shibai memanjangkan tangannya dan menangkap kepala Naruto dan Sasuke. Ia melempar mereka ke atas dan memutar tubuh mereka sebelum menembakkan biji dama. Ledakannya sangat kuat, membuat Naruto terpental keras. Shibai langsung mengejar dan mencekik Naruto sambil mulai menyerap biju dari tubuhnya. Tapi sebelum semuanya terserap, Obito datang dengan cepat. Ia menggunakan Kamui Shuriken, melemparkan senjatanya dengan putaran tinggi ke arah tangan Shibai. Shuriken itu menyedot tangan Shibai ke dalam dimensi Kamui. Namun Shibai kembali beregenerasi dengan cepat. Ia menciptakan besi besar dari langit, Daikokuten, dan menembakkannya ke perut Obito, membuatnya terluka. Shibai mulai menarik semua biju dari tubuh Naruto dengan paksa. Tapi Boruto dan Sasuke tak tinggal diam. Mereka menggabungkan serangan Chidori dan Shiden. Petir dari dua kekuatan itu menyambar Shibai dengan kuat hingga tubuhnya terpental. Karena serangan tersebut, Shibai hanya berhasil menarik satu biju dari tubuh Naruto, yaitu mata tabi. Shibai Otsutsuki terlihat frustasi saat mencoba menyerap cakra dari tubuh Naruto. Ia bergumam dengan nada kesal, cakra dalam tubuh Naruto terlalu besar. Aku membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menarik seluruh biju dari dalam dirinya. Tapi yang paling membuatku pusing adalah terlalu banyak yang mengganggu proses ini. Namun tak lama kemudian, Shibai kembali berbicara seolah menenangkan dirinya sendiri, tapi tak masalah. Aku akan ambil mereka satu persatu. Perlahan tapi pasti. Ia pun mengeluarkan rantai berwarna biru yang meluncur cepat, mengikat leher mata tabi yang sedang berusaha melawan. Mata tabi tampak kesakitan dan berteriak, "Naruto! Tolong aku! Aku tak bisa melepaskan diri dari rantai ini." Naruto yang melihat keadaan itu segera bergerak cepat. Ia menciptakan ribuan bunshin, dan masing-masing kloningannya membawa cakra besar yang padat. Sementara itu, Shibai tak tinggal diam. Ia juga mengeluarkan ribuan kloningan dari dirinya sendiri, seolah ingin menyamai jumlah Naruto. Di tempat lain, Hagoromo yang baru saja selesai menyembuhkan Mitsuki, langsung ikut terbang menuju mata tabi. Ia berkata dengan tenang tapi tegas, "Aku tidak bisa dia melihat ini terjadi. Aku akan bantu." Dengan cepat, tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan untuk menyaingi jumlah kloningan Shibai. Lalu, ia menggunakan Rikudo Senjutsunya dan menciptakan ribuan meteor yang turun dari langit, siap menghantam kloningan milik Shibai. Boruto yang melihat kekuatan itu berkata kagum, "Kak Hagoromo, kekuatanmu benar-benar luar biasa. Ini seperti melihat legenda hidup." Tak ingin tinggal diam, Boruto pun ikut terbang mendekati mata tabi. "Aku akan melindunginya, apapun yang terjadi." Naruto, dari kejauhan, juga berbicara kepada mata tabi, "Mata tabi, lebih baik kau masuk ke tubuh Boruto dulu. Keadaan sekarang sangat tidak aman, bahkan aku sendiri sulit mendekatimu." Mendengar itu, mata tabi menjawab, "Kalau itu memang yang terbaik, aku akan menurut. Aku akan masuk ke tubuh Boruto." Namun, saat proses itu hampir selesai, tiba-tiba rantai biru muncul lagi dan kali ini mengikat mata tabi bersama dengan Boruto. Hagoromo yang masih di udara, mempersiapkan meteornya dan berkata, "Tahan sebentar lagi, mata tabi dan Boruto. Aku akan menjatuhkan meteor ini langsung ke Shibai." Tapi kejutan datang tiba-tiba. Pasir emas muncul dari bawah tanah dan menahan seluruh meteor Hagoromo dengan sempurna. Shibai ternyata mengendalikannya hanya dengan satu jari. Ia kemudian menghancurkan meteor-meteor itu hanya dengan sekali tebasan. Setelah menghancurkan semua meteor, Shibai menarik mata tabi semakin dekat ke patung Gedomazo. Dalam hatinya, ia berkata, "Satu langkah lagi. Kalau aku berhasil memakan buah cakra dari planet ini bersama para biju, aku akan menjadi dewa kosmik. Dengan mode ini, aku akan mampu menandingi dewa tertinggi di planet Otsutsuki." Sementara itu, mata tabi berusaha keras melepaskan diri. Ia mengibaskan ekornya kuat-kuat, menciptakan pusaran angin seperti topan dan mencabik-cabik tanah agar rantai biru terputus. Namun tiba-tiba, ekor Jubi menghantam wajah mata tabi, membuatnya terlempar dan terluka parah. Shibai pun hampir berhasil memasukkan mata tabi ke dalam patung Gedomazo. Di sisi lain, Naruto dan Sasuke masih kesulitan melawan ribuan kloningan Shibai. Kurama yang berada di tubuh Naruto berkata serius, "Naruto, kalau sampai kami semua para biju diserap olehnya, maka Shibai akan menjadi makhluk yang sempurna. Dia hanya butuh satu langkah lagi untuk berubah menjadi dewa sejati,
dan itu dengan memakan buah cakra dari planet ini. Naruto mendengar itu sambil mengepalkan tangan. Wajahnya terlihat sangat kesal, namun ia tak berkata apa-apa. Boruto, yang masih terikat, mencoba menyerap cakra dari planet untuk menciptakan Rasengan Uzuhiko. Tapi ia kesulitan. Kenapa cakra planet ini terasa sulit diserap? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba ia ingat, pohon Shinju yang tinggi itu, pohon itu sudah menyerap banyak cakra dari planet ini. Meski kesulitan, Boruto tetap berusaha keras. Kurasa cakra ini cukup untuk menghancurkan rantai itu, katanya. Dengan kekuatan yang tersisa, Boruto menghantam rantai biru dengan Rasengan Uzuhiko hingga rantai itu hancur menjadi abu. Shibai terlihat kesal dan berkata, lagi-lagi ada yang mengganggu. Ini sangat menyebalkan. Ia lalu menyerang Boruto dengan pasir emas yang kuat dan tebal. Tapi Boruto menggunakan Hiraishin untuk teleportasi, menghindari serangan itu. Tak lama kemudian, Boruto berseru, Kuchiyose no Jutsu, dan muncullah monster besar milik Momoshiki Otsutsuki, monster yang dulu pernah digunakan Momoshiki saat melawan Naruto dan Sasuke. Shibai terlihat kaget, monster ini, bukankah itu milik Momoshiki? Kenapa dia bisa menggunakannya juga? Shibai memperbesar tubuhnya, seperti teknik milik Choji, agar bisa menyaingi ukuran monster Boruto. Dalam hati, Boruto bergumam, berapa banyak buah cakra yang sudah dia makan? Semua seranganku selalu berhasil dia balas dengan teknik yang lebih kuat. Ini benar-benar menyulitkan. Boruto kemudian menciptakan seekor burung merah terang dari cakra Momoshiki. Burung itu terbang tinggi dan siap menghantam Shibai. Burung tersebut mengeluarkan Jinton, Genkai Hakurin, teknik yang membentuk cahaya putih dalam bentuk persegi di langit. Boruto berdiri di atas monster Momoshiki dan mengarahkan burung cakra itu. Elemen api dari monster tersebut langsung menyatu dengan Jinton, menciptakan pusaran energi yang kuat. Boruto menghantamkan serangan itu ke arah Shibai, dibantu oleh kekuatan karma. Shibai menahannya dengan kedua telapak tangan dan berkata, Jinton Emu ini punya elemen magnet yang kuat sekali. Baiklah, aku akan melawannya dengan Shinjutsu milikku. Ia menciptakan elemen yang berputar sangat cepat, dan ternyata itu adalah Rasengan, teknik yang pernah ia serap dari Kashin Koji. Di chapter sebelumnya, Shibai menunjukkan kemampuan uniknya. Ia mampu mengubah sebuah jutsu biasa menjadi Shinjutsu. Salah satu contohnya adalah ketika ia mengubah Rasengan menjadi bentuk yang jauh lebih kuat. Rasengan tersebut berubah warna menjadi merah karena telah diberi tambahan cakra Rikudo dan elemen pasir besi. Pusaran energi itu memiliki daya rusak yang luar biasa. Shibai lalu membenturkan Shinjutsu Rasengannya dengan Jinton milik Boruto. Dua kekuatan besar itu saling bertabrakan di langit dan membuat langit yang semula cerah berubah menjadi gelap, seperti malam hari. Para aliansi yang berdiri di bawah hanya bisa memandangi langit dengan wajah panik dan khawatir. Shikamaru yang melihat itu hanya bisa berpikir dalam hati. Jadi seperti ini rasanya jika pertarungan antara para Otsutsuki benar-benar terjadi. Langit bahkan bisa berubah hanya karena kekuatan mereka. Sementara itu, Boruto mencoba mengembangkan Jinton, Genkai Hakurin agar ukurannya semakin besar. Pusaran cahaya itu sampai membentuk persegi raksasa di langit dan menutupi cahaya matahari. Obito yang melihat kondisi itu langsung terbang mendekati Boruto. Obito berkata, Boruto, aku akan membantumu. Aku akan menambahkan kekuatan Rikudo milikku untuk memperkuat Jinton ini. Dengan cepat, Obito menciptakan tongkat besar dari Gudodama miliknya dan mendorong Jinton agar bisa menahan Rasengan merah dari Shibai. Boruto menoleh dan berkata, Paman Obito, bisakah kau menggunakan kekuatan gravitasi dari Rinnegan milikmu? Aku ingin Jinton ini memiliki pertahanan yang lebih kuat. Kalau tidak, Rasengan itu bisa menghancurkannya. Obito langsung mengangguk, baik. Aku akan aktifkan Rinneganku sekarang. Ia menggunakan kekuatan gravitasi dari mata kirinya untuk menambah kekuatan dorongan pada Jinton Boruto. Sementara itu, Shibai tidak tinggal diam. Ia memperbesar Rasengannya yang dibalut dengan pasir besi agar bisa menahan Jinton tersebut. Pertarungan dua kekuatan itu akhirnya mencapai titik puncak. Energi dari keduanya mulai mengalami keretakan. Lalu, dalam hitungan detik, semuanya meledak hebat. Boruto dan Obito terpental sangat jauh ke langit, begitu juga Shibai yang terhempas hingga tubuhnya menghantam batang pohon besar. Shibai terlihat terluka di bagian tangan karena harus menahan tekanan besar dari serangan Jinton yang diperkuat gravitasi. Di sisi lain,
Boruto juga mengalami luka serius di bagian bahunya. Sarada yang memiliki Eternal Mangekyo Sharingan segera menghampiri Boruto. Ia memegang tangan Boruto dan berkata, "Boruto, tahan sebentar. Aku akan menyalurkan cakra medis supaya luka di tubuhmu bisa cepat pulih." Mitsuki, yang telah menggunakan mode Sage Sanin, melompat ke arah Boruto karena merasa cemas. Ia bertanya, "Boruto, kau tidak apa-apa? Kukira kau terluka parah." Boruto hanya menatap Mitsuki dengan ekspresi kaget. Ia terlihat heran karena penampilan Mitsuki kini sangat berbeda dari sebelumnya. Ternyata Hagoromo telah memberikan kekuatan Rikudo Senjutsu kepada Mitsuki saat proses penyembuhan dengan segel Gunung Myoboku. Tubuh Mitsuki sekarang memancarkan aura cakra yang sangat tebal. Ia memiliki tanduk panjang, pupil matanya seperti mata ular Hakuja Sanin, dan mampu menggunakan Budodama serta elemen Yin. Setelah luka di tubuhnya pulih berkat cakra medis Sarada, Boruto pun berdiri perlahan. Ia menatap Shibai yang sedang terkapar di antara akar pohon. Sarada dan Mitsuki berdiri di sisi kanan dan kiri Boruto, siap untuk bertarung kembali. Boruto lalu berkata, "Akhirnya, tim kita berkumpul kembali. Sudah lama sekali kita tidak bertarung bersama seperti ini. Sekarang waktunya kita kalahkan Shibai Otsutsuki, apapun yang terjadi." Di sisi lain, Shibai mulai berbicara dalam hati. "Aku harus segera berubah ke bentuk kosmik. Kalau itu terjadi, kekuatanku akan meningkat jauh melebihi sekarang. Dengan mode itu, aku bisa mengalahkan Boruto dengan sangat mudah." Namun, Eida ternyata mendengar suara hati Shibai. Hal itu menunjukkan bahwa Eida bisa mendengar suara batin seseorang. Ia langsung memberitahu Boruto, "Boruto, aku baru saja mendengar isi hati Shibai. Dia berencana untuk berubah menjadi makhluk kosmik dengan cara memakan buah cakra dari planet ini." Mendengar ucapan Eida, Boruto langsung panik. Tubuhnya bergetar. Di saat itu juga, suara Momoshiki muncul dari dalam alam bawah sadarnya. "Boruto, hati-hatilah," kata Momoshiki. Mode kosmik adalah tingkat kekuatan yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Otsutsuki biasa. Hanya ayahku yang pernah mencapai mode itu. Jika Shibai ingin mencapainya, maka dia membutuhkan pohon Shinju, dan untuk itu, kau harus dijadikan makanannya. Selama kau masih hidup, maka Shibai tidak akan bisa berubah menjadi kosmik." Boruto menjawab, "Tapi, kenapa hanya aku yang bisa membuat Shibai mencapai mode itu? Bukankah Kaguya juga bisa dijadikan sebagai makanan Juubi?" Momoshiki menjawab, "Kaguya memang bisa dijadikan makanan, tapi buah cakra yang dihasilkan tidak akan sempurna. Kau berbeda. Karena kau memiliki Jougan, buah cakra dari tubuhmu akan menjadi sempurna. Itu sebabnya kau menjadi target utama." Shibai kemudian melirik ke arah Eida. Tatapannya tajam dan penuh kemarahan. Ia merasa terganggu karena Eida bisa membaca isi hatinya. Shibai juga tidak terima bahwa kekuatan yang ia miliki digunakan oleh Eida untuk membantu Boruto. Panel kemudian beralih ke markas Kara. Di sana, Kawaki sedang duduk di sebuah kursi laboratorium milik Amado. Ia sedang menunggu proses transplantasi sel Otsutsuki agar bisa mendapatkan kekuatan Shinjutsu. Amado, yang berada di dekatnya, sedang memeriksa botol kecil yang berisi sisa-sisa sel dari tubuh Shibai Otsutsuki. Ia berkata, "Kawaki, berbaringlah. Kita akan mulai proses transplantasi sekarang." Tanpa ragu, Kawaki langsung berbaring dan memberikan tangannya kepada Amado. Ekspresi wajahnya terlihat sangat serius. Dalam hati, Kawaki berkata, "Jika aku bisa mendapatkan kekuatan Shinjutsu, aku akan membuat perubahan besar di dunia ini. Semua aliansi akan berada di bawah kekuasaanku. Dan jika ada yang berani menentangku, aku tidak akan ragu untuk menghabisinya." Amado menatap Kawaki lalu berkata, "Tubuhmu sangat cocok untuk menguasai kekuatan Shinjutsu. Aku yakin, hasilnya akan sangat sempurna." Boruto sedang berbicara dengan Momoshiki di alam bawah sadarnya. Mereka membahas soal kekuatan yang harus ditingkatkan oleh Boruto. Momoshiki memulai percakapan, "Boruto, kita harus mulai memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Situasinya sudah makin rumit, dan kita tidak punya banyak waktu." Boruto menatap Momoshiki dengan wajah bingung. "Meningkatkan kekuatan? Maksudmu bagaimana?" Momoshiki mengeluarkan sebuah buah cakra dari simpanannya,
lalu berkata dengan serius, aku masih menyimpan satu buah cakra. Ini adalah buah yang sangat kuat. Kalau kau memakannya, kau bisa mendapatkan kekuatan tambahan. Kita tidak punya banyak pilihan, karena Shibai sudah berubah. Dia sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Boruto terlihat ragu. Shibai? Maksudmu dia berubah seperti apa? Momoshiki menjawab, dia sudah berevolusi. Sekarang wajahnya dipenuhi garis-garis hitam. Semua ini terjadi karena dia memakan Ishiki Otsutsuki secara utuh. Sama seperti aku yang dulu memakan Kinshiki. Boruto terdiam sejenak, merenung, lalu berkata pelan, jadi, kalau aku memakan buah cakra itu, aku bisa menjadi lebih kuat? Momoshiki mengangguk, betul. Walaupun mungkin kekuatanmu masih belum seimbang dengan Shibai, setidaknya kau akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Dan itu bisa menjadi perbedaan besar dalam pertarungan nanti. Panel berganti ke Shibai. Adegan beralih ke Shibai Otsutsuki. Seluruh tubuhnya kini dipenuhi garis-garis hitam. Ia terlihat meniupkan serangan elemen angin dari mulutnya. Madara dan Toneri terdorong cukup jauh oleh kekuatan hembusan itu. Madara berdiri dan mengusap debu dari wajahnya. Dia benar-benar sudah berubah. Ini bukan kekuatan biasa. Tanpa membuang waktu, Madara menciptakan banyak bunshin. Masing-masing bunshin telah ia bekali dengan cakra Rikudo. Kembali ke Boruto dan Momoshiki. Boruto kembali berpikir keras. Ia menatap buah cakra yang ditawarkan oleh Momoshiki. Momoshiki berkata lagi, Boruto, aku tahu kau masih ragu. Tapi dengarkan aku baik-baik. Buah ini bisa meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Tidak seperti buah dari Juubi, buah ini tidak akan memberikan efek buruk pada tubuhmu. Boruto bertanya dengan nada khawatir, jadi, tidak akan ada efek samping sama sekali? Aku tidak akan kehilangan kendali atau hal buruk lainnya? Momoshiki menenangkan, tidak perlu khawatir. Buah ini aman. Aku sendiri yang menyimpannya dan memastikan itu tidak berasal dari Juubi. Panel beralih ke Naruto. Naruto dan beberapa shinobi sedang menuju sumber ledakan yang terjadi di chapter sebelumnya. Saat mereka tiba, mereka kaget melihat bentuk baru Shibai. Naruto dalam hati berkata, ini kekuatan yang sangat besar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku segera mencari Boruto? Kembali ke alam bawah sadar. Boruto berbicara dengan tenang, Momoshiki, untuk saat ini simpan saja dulu buah cakra itu. Aku masih merasa kekuatanku cukup stabil. Aku akan memakannya kalau situasinya benar-benar mendesak. Momoshiki menjawab, kalau itu keputusanmu, baiklah. Tapi kau harus punya rencana. Apa yang akan kau lakukan sekarang melawan Shibai yang kekuatannya puluhan kali lipat lebih besar dari milikmu? Boruto menjawab yakin, aku dan Guru Sasuke sudah menyiapkan rencana. Yang perlu kau lakukan adalah terus mengalirkan cakramu melalui karma dan mendukungku. Menuju pertempuran besar. Boruto dan Sasuke berjalan bersama menuju Shibai. Sasuke mengaktifkan Rinnegan dan Jan. Di sisi lain, Toneri dan Madara melompat dan berdiri sejajar dengan Boruto. Mereka juga mengaktifkan kekuatan mereka. Toneri dengan Tenseigan, Madara dengan Limbo. Boruto berkata, baiklah, kita akan bertarung habis-habisan. Jangan sampai kita lengah. Kekuatan kita memang berbeda, tapi jika kita bekerja sama, kita punya peluang. Tiba-tiba Itachi muncul dan berdiri di barisan paling depan. Ia mengaktifkan Mangekyo Sharingan dan berkata, aku akan memimpin pertarungan ini. Jalankan rencana B sekarang juga. Madara mendengus kesal, menyebalkan sekali dipimpin olehmu. Tapi aku akui, kau memang cerdas. Madara langsung menyerang. Ia menciptakan ribuan Susanoo melalui Bunshin, masing-masing dikelilingi oleh Gudodama yang membentuk duri. Sementara itu, Boruto menghilang dan muncul di belakang Shibai menggunakan Hiraishin. Shibai berkata, cepat sekali gerakannya. Boruto mengangkat tangan ke langit, memanggil Kirin. Petir besar turun dari langit, lalu berubah warna menjadi merah terang. Boruto berkata, jutsu ini kupanggil, Futon Raiton, Toppa. Kirin berputar sangat cepat karena digabungkan dengan elemen angin milik Boruto. Shibai sempat bingung, apa yang sedang direncanakan oleh Itachi? Boruto menghantamkan serangan itu ke arah Shibai. Kilatan dan angin berputar menghantam dengan keras. Terkena juga, ucap Boruto.
Tapi ternyata itu belum cukup. Madara memanfaatkan momen itu, menyerang Shibai dengan ribuan Susanoo. Tapi Shibai berhasil menendang semua Susanoo itu dan menghancurkannya. Itachi berkata, "Sial, rencananya gagal. Baik, jalankan rencana berikutnya." Kashin Koji muncul dan menjawab, "Baik, aku akan melakukannya sekarang." Ia memanggil kata besar yang bisa menembakkan laser penghancur regenerasi, mirip dengan milik Delta. Tapi Shibai terbang menghindarinya. Sasuke dan Toneri langsung mengejarnya. Toneri menggunakan rantai besar Rikudo untuk menahan Shibai. "Sekarang, Sasuke," teriak Toneri. Sasuke memunculkan 9 ekor biju kecil yang masing-masing mengeluarkan biju dama kecil dan menembakkannya ke Shibai. Lalu, Itachi melemparkan kunai Hiraishin ke arah Shibai. Boruto berkata, "Bagus sekali. Hiraishin no Jutsu." Boruto langsung muncul di lokasi kunai dan membuka portal dimensi Jogan. Shibai panik, "Di sampingku sudah ada biju, dan Boruto membuka portal. Apa yang harus aku lakukan?" Shibai mengecilkan tubuhnya dan mencoba menghilang. Tapi Boruto sudah siap. "Aku sudah duga kau akan melarikan diri. Tapi aku bisa melacakmu," kata Boruto. Dengan kekuatan Jogan, Boruto bisa melacak tubuh Shibai bahkan saat ukurannya mengecil. Kini, Boruto dijuluki sebagai shinobi tipe sensor terkuat. Setelah Boruto berhasil menemukan lokasi Shibai, ia langsung mengejarnya dan memukulnya cukup keras hingga tubuh Shibai terjatuh ke tanah. Saat Shibai berada di atas tanah, tiba-tiba Kashin Koji mengangkat tangannya dan berkata dengan nada puas, "Bagus, Boruto." Akhirnya, dia masuk ke dalam perangkap yang sudah kita siapkan sejak awal. Ternyata, tempat Shibai jatuh adalah pusat dari segel besar yang sudah dibuat oleh Kashin Koji. Segel itu mencakup area yang luas. Ashinoji berdiri tak jauh dari sana. Ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Sekarang waktunya." Terbakar habis di tempat, Zanmao Shinka. Api besar pun menyala, membakar tubuh Shibai. Api itu berbeda dari biasanya karena bukan terbuat dari cakra, melainkan berasal dari energi panas dari planet lain. Karena itulah Shibai kesulitan menyerapnya. Melihat api membakar tubuh Shibai, Itachi berkata dengan hati-hati, "Rencananya berhasil. Tapi aku harap kali ini dia benar-benar musnah, bukan hanya menghilang sementara." Namun, Boruto dengan jigannya memperhatikan sesuatu yang aneh. Ia memicingkan mata dan berkata, "Tunggu, kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi? Apakah dia benar-benar hilang? Atau dia kabur?" Tiba-tiba, dari atas langit, sebuah celah dimensi terbuka. Shibai muncul dari celah tersebut, menggunakan teknik Yomotsu Hirasaka. Ia terlihat sedikit terluka, namun masih tenang. Shibai berkata, "Untung saja aku sudah memakan Ishiki Otsutsuki. Tubuhku telah berevolusi, dan dojutsu Kokugan milikku sekarang jauh lebih kuat. Dengan kekuatan ini, aku bisa berpindah tempat hanya dalam satu kedipan mata." Ia kemudian menatap ke arah aliansi ninja dan bertanya, "Kalian semua hanya akan diam melihatku terbakar seperti tadi? Kalau tidak, cepat serang Boruto sekarang juga." Shikamaru muncul menunggang burung Choju Giga, terbang menuju Boruto. Di sisi lain, Hashirama mengaktifkan Mokuton, dan Madara bersiap menyerang. Boruto yang masih di sisi Sasuke bertanya, "Guru Sasuke, apakah semua dojutsu bisa meniru teknik dari musuhnya?" Sasuke menjawab dengan tenang, "Tidak semua, Boruto. Setiap dojutsu punya kekhususannya masing-masing. Bahkan jika sebuah mata bisa meniru, pengguna tetap butuh keterampilan yang sangat tinggi. Kalau tidak, jutsu itu tidak bisa digunakan dengan benar." Boruto bergumam dalam hati. Jadi, yang terpenting bukan hanya matanya, tapi bagaimana aku menggunakannya. Baiklah, aku mulai paham sekarang. Shibai kemudian mengeluarkan teknik baru bernama Kinrin Tensei Baku. Tanah di sekitarnya terbelah akibat kekuatan itu. Melihat hal itu, Boruto mencoba meniru teknik tersebut dengan mata jigannya dan berhasil mengeluarkan Kinrin Tensei Baku juga. Boruto mengarahkannya ke Shibai, tapi Shibai dengan gesit menghindar. Ia kemudian muncul dari atas dan melepaskan serangan Tomogoroshi no Haikotsu. Sebuah kubus besar muncul dan mengejar Boruto. Boruto pun kembali meniru teknik itu dan berhasil melawan serangan Shibai. Ia berkata,
Satu kemampuan baru dari Jigen milikku sudah aku kuasai. Sekarang aku bisa meniru semua jutsu dari siapapun yang aku lihat. Sasuke yang menyaksikan hal itu tersenyum tipis dan berkata, Boruto, kau adalah shinobi kedua yang pernah kulihat bisa meniru teknik dari kekuatan mata sebaik ini, setelah Kakashi. Namun, tiba-tiba sebuah Susanoo raksasa muncul dan menginjak tubuh Itachi dengan sangat kuat. Sasuke yang melihat itu terkejut dan berkata, apa ini? Susanoo siapa yang menyerang? Sasuke terlihat bingung, harus membantu Boruto atau menolong Itachi. Ia kemudian berkata, Boruto, kau tahan Shibai dulu. Aku akan bantu Itachi. Sasuke menyerang Susanoo itu dengan Gudama dan menghancurkannya. Dari reruntuhan, muncul Uchiha Fugaku, ayah Sasuke. Ia terjatuh ke bawah. Sasuke kaget dan bertanya, Ayah? Kenapa kau menyerang Itachi? Apa yang sebenarnya terjadi? Fugaku menatap Sasuke dan berkata dengan dingin, aku hanya ingin menghabisi siapapun yang bersekutu dengan penjahat seperti Boruto Otsutsuki. Sasuke terlihat kesal dan mencoba menggunakan ilusi Rinnegan untuk menunjukkan kejadian sebelum Zeno aktif. Tapi ia gagal. Sial, seluruh aliansi sudah terkena pengaruh cakra dari Shibai. Aku tidak bisa menembusnya, gumam Sasuke. Sementara itu, Shikamaru dan Sai menggunakan burung Choju Giga dan menciptakan ribuan burung kertas untuk mengepung Boruto. Boruto berkata, baiklah, Bunshin Taju Kage Bunshin no Jutsu. Ia menciptakan ribuan bayangan untuk menghancurkan semua burung tersebut. Tapi saat Boruto yang asli sedang bersiap menyerang Shibai, tiba-tiba Hinata muncul dan memukul Boruto dengan tangan yang diselimuti cakra berbentuk kepala naga. Boruto terdiam dan berkata, Ibu? Hinata, dengan ekspresi terkejut namun tetap menyerang, menghantamkan Hakekuso. Boruto menghindar sambil menangis dan terus menjauh. Naruto muncul dan menangkap Hinata. Ia berkata, cukup, Hinata. Jangan serang Boruto seperti ini. Kita harus pikirkan strategi yang lebih baik. Boruto Otsutsuki terlalu kuat untuk kita hadapi tanpa rencana. Boruto pun terbang ke dalam hutan Konoha, menempel di pohon, dan berkata dalam hati, apa yang harus kulakukan sekarang? Semuanya semakin sulit. Aliansi mengejar Boruto. Shikamaru dan Sai memimpin tim Anbu dari atas burung Choju Giga. Boruto terlihat cemas. Tiba-tiba, Obito muncul di atas pohon dengan Kamui. Ia berkata, akhirnya, aku menemukanmu, Boruto Otsutsuki. Boruto langsung melompat ke bawah dan mencoba kabur, tapi Obito mengejarnya dengan Mokuton. Boruto mengumpulkan cakra planet dan menciptakan Rasengan Uzuhiko yang sangat kuat. Ia memutarnya ke arah Obito dan menghantamnya hingga terpental ke pohon. Obito, yang terbentur, tiba-tiba mengingat peristiwa masa lalu. Ia melihat dirinya membantu Boruto melawan Shibai di dimensi lain. Apa ini? Kenapa aku merasa pernah berada di pihak Boruto? Kata Obito dalam hati. Ia berdiri dan berjalan mendekati Boruto. Boruto bersiap menyerang, tapi Obito berkata, tunggu, Boruto. Aku ingin tahu, apakah yang aku lihat ini benar? Apa sebenarnya yang terjadi? Boruto menurunkan pedangnya dan menjawab, baik, aku akan jelaskan. Saat ini Shibai telah menggunakan Zeno Omnipoten. Ia mengubah kenyataan, membuat orang-orang percaya bahwa dia adalah dirimu, dan kau adalah dia. Obito terkejut dan berkata, sulit dipercaya. Jadi, aku ini sebenarnya sedang berada di bawah kendali Zeno? Lalu bagaimana dengan Naruto? Boruto menjawab, ayahku sudah sadar, tapi dia berpura-pura masih berada di bawah pengaruh Zeno. Dia melakukan itu agar aliansi tidak terpecah. Sebagai Hokage, dia harus melindungi persatuan. Obito mengangguk dan berkata, baiklah, aku juga akan berpura-pura seolah-olah aku masih terpengaruh oleh Zeno. Dengan begitu, aku bisa mendekati Shibai tanpa dicurigai dan menyerangnya nanti secara tiba-tiba. Boruto mengangguk. Kita harus segera akhiri pembicaraan ini. Para aliansi sudah semakin dekat ke lokasi kita. Shikamaru dan Sai akhirnya sampai di lokasi Boruto dan Obito dengan menaiki burung Choju Giga. Ketika mereka mendarat, Obito terlihat menyerang Boruto menggunakan Nunoboku, seolah-olah benar-benar ingin melukainya.
Boruto menahan serangan itu sambil berkata pelan, "Obito, kau benar-benar berpura-pura melawanku, ya?" Namun belum sempat Boruto selesai berbicara, tiba-tiba Mitsuki muncul. Dia langsung mengaktifkan mode Sannin, dan dari tubuhnya keluar ular raksasa yang langsung menghantam Boruto dengan keras. Di saat situasi menjadi kacau, dua sosok muncul melalui portal Yomotsu Hirasaka. Mereka adalah Hagoromo dan Kaguya. Tanpa banyak bicara, mereka menebas ular raksasa milik Mitsuki dan menghentikan serangan itu. Boruto mundur beberapa langkah, lalu berkata pelan, "Kakek Rikudo Sennin, semuanya makin rumit. Aku benar-benar bingung harus bagaimana. Aku tidak bisa menyerang orang-orang yang dulu berjuang bersamaku." Hagoromo menatap Boruto dengan tenang. "Boruto, aku tahu ini sulit untukmu," katanya. "Tapi kalau kau tidak melakukan perlawanan saat kau benar-benar terdesak, maka kau sendiri yang akan binasa. Kau harus bisa mengambil keputusan yang tepat." Tiba-tiba, Shibai muncul dari udara, tubuhnya dikelilingi cahaya hitam, dan wajahnya kini memiliki garis hitam mencolok. Ia melihat ke arah para aliansi dan berkata, "Kenapa kalian hanya diam? Serang saja Boruto sekarang juga. Jangan buang waktu." Mendengar perintah itu, Temari langsung mengangkat kipas besarnya dan mengayunkannya dengan kuat, mengarah ke Boruto dan Hagoromo. Namun sebelum angin dari kipas itu mencapai mereka, Kaguya melangkah maju dengan wajah serius. Ia langsung menyerang Temari menggunakan Tomogoroshi no Haikotsu. Tubuh Temari terkena dan langsung mulai berubah menjadi abu. Boruto panik dan berteriak, "Kaguya! Kenapa kau melakukannya?" Temari bukan musuh, dia hanya bingung. Kaguya menatap Boruto sambil menjawab, "Kalau kau terus ragu seperti ini, kau sendiri yang akan mati. Aku hanya ingin melindungimu." "Maaf, Boruto, tapi ini harus kulakukan." Tubuh Temari perlahan berubah menjadi abu dan menghilang tertiup angin. Shikamaru, yang melihat langsung kematian Temari, melompat dari burung Choju Giga dan menghampiri tubuhnya dengan wajah putus asa. "Temari," teriak Shikamaru. "Bangunlah, kau tidak boleh mati begitu saja." Namun tubuh Temari sudah mulai menghilang. Shikamaru menggigit bibirnya, air matanya jatuh, dan ia segera melemparkan kunai yang dilengkapi segel kertas ke arah Boruto. Kunai itu meledak di depan Boruto, membuat ledakan besar. Momoshiki muncul di benak Boruto dan berkata, "Takdirmu memang sudah seperti ini, Boruto. Orang-orang terdekatmu akan pergi satu persatu. Kalau kau tidak melawan takdirmu, kau akan kehilangan semuanya." Boruto hanya terdiam. Tidak menjawab sepatah kata pun. Kini sudah 3 shinobi yang gugur, Tenten, Choji, dan sekarang Temari. Kashin Koji pun menambahkan, "Jika ini terus berlanjut, maka semakin banyak orang-orang di sekitarmu yang akan gugur. Sampai suatu saat, hanya tersisa sedikit orang yang bertahan." Sementara itu, panel beralih ke pertarungan Sasuke dan ayahnya, Fugaku. Mereka masih bertarung hebat. "Ayah, dengarkan aku. Kau sedang berada di bawah pengaruh Zeno," teriak Sasuke. Musuh yang sebenarnya adalah Kawaki dan Shibai Otsutsuki. Namun Fugaku hanya menjawab dengan marah sambil mengaktifkan Susanoo miliknya, lalu menginjak Sasuke dan Itachi. Sasuke melindungi diri mereka dengan Gudodama dan segera mengeluarkan tongkat Rikudo untuk memotong Susanoo Fugaku sampai hancur. "Aku minta maaf, ayah. Tapi untuk sementara, aku harus menyegelnya," ucap Sasuke. Dia lalu mengikat Fugaku dengan rantai Rikudo, membuat sang ayah kesulitan bergerak. Itachi tampak terkejut dan bertanya, "Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Dia ayah kita." Sasuke hanya menjawab datar, "Kita tidak punya waktu untuk bersikap lembut. Kita harus segera menyusul Boruto sebelum semuanya terlambat." Mereka berdua lalu masuk ke portal dimensi dan menuju lokasi Boruto. Di sisi lain, Shikamaru masih diliputi kemarahan. Shibai berdiri santai di antara para shinobi dan berkata, "Shikamaru, apa kau akan terus bersedih seperti ini? Jangan buang waktu untuk menangisi orang mati. Kalau kau memang shinobi sejati, tunjukkan tindakanmu." Shikamaru membalas sambil menggertakkan giginya, "Boruto, Kaguya, Hagoromo, aku tidak akan memaafkan kalian semua. Ini bukan perang, ini pembantaian." Dia maju dan mencoba menyerang Boruto, tapi Kaguya kembali melindungi Boruto dengan menggunakan Tomogoroshi no Haikotsu. Untungnya, Naruto muncul dan menebas serangan itu dengan pedangnya. Ia menangkap Shikamaru agar tidak celaka. "Kau terlalu ceroboh, Shikamaru.
Kalau kau nekat seperti ini, kau juga bisa mati, kata Naruto. Kaguya menoleh pada Boruto dan berkata, kau tidak bisa terus terombang-ambing oleh perasaanmu. Kalau kau tidak bisa melawan mereka, maka mereka yang akan menghabisimu. Bahkan ayahmu mungkin akan menjadi musuhmu. Boruto menjawab, ayahku tidak terpengaruh oleh Zeno. Dia hanya berpura-pura demi menjaga kestabilan aliansi. Mendengar itu, Kaguya hanya diam, namun matanya melirik ke arah Naruto. Tak lama, Sasuke dan Itachi muncul. Mereka melihat Boruto sudah dikepung oleh ribuan shinobi aliansi. Keadaannya buruk, kata Sasuke. Boruto sudah benar-benar terpojok. Shibai terlihat tenang karena dia terus menggunakan para aliansi sebagai perisai untuk melindungi dirinya. Boruto melihat hal itu dan berkata dalam hati, dia benar-benar ingin semua orang terdekatku musnah. Boruto lalu masuk ke alam bawah sadarnya dan berkata kepada Momoshiki, berikan buah cakra itu sekarang juga. Momoshiki bertanya, apa kau yakin akan memakannya sekarang? Boruto menjawab tegas, iya. Aku sudah tidak tahan melihat Shibai memanfaatkan semua ini. Momoshiki akhirnya menyerahkan buah cakra itu. Boruto langsung memakannya, dan tak lama kemudian tubuhnya mulai mengeluarkan asap. Dua rinnegan berwarna kuning muncul di telapak tangannya, dan satu Byakugan di matanya. Penglihatannya kini mencakup 360 derajat. Kekuatan ini sangat luar biasa, ucap Boruto. Hagoromo terkejut. Boruto, apa yang dilakukan Momoshiki padamu? Kaguya menatap Boruto dan berpikir dalam hati, kekuatan ini berasal dari buah cakra. Jadi benar, Momoshiki memberikannya pada Boruto. Shibai yang melihat perubahan ini mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, di lembah akhir, Madara dan Hashirama berdiri di atas patung besar. Apakah kau benar-benar ingin mengulang pertarungan lama kita, Hashirama? Tanya Madara. Hashirama menjawab dengan tenang, aku tidak menyangka kau akan bergabung dengan para Otsutsuki. Tapi kalau begitu, aku akan menghentikanmu. Madara tertawa. Yang seharusnya sadar itu kau, Hashirama. Hashirama mengaktifkan Sage modenya, sementara Madara menciptakan 4 limbo untuk menyerang. Para shinobi yang melihatnya langsung terkejut. Kakashi, yang matanya tetap tertuju pada patung besar itu, berkata, bagaimana caranya kau bisa membawa Gedomazo sebesar ini hanya dengan satu tangan? Sambil memegang dagunya, Code menjawab dengan nada santai, tidak ada yang bisa melakukan hal semacam ini, kecuali dengan kekuatan karma. Di saat yang sama, luka-luka pada tubuh Code mulai sembuh dengan cepat berkat regenerasi yang luar biasa. Ia kemudian tersenyum dan berkata, mungkin sekaranglah waktunya untuk memulai tahap selanjutnya. Kuchiyose no Jutsu. Code meletakkan telapak tangannya ke tanah, dan seketika itu juga muncul makhluk besar yang tidak lain adalah Juubi. Juubi ini adalah yang pernah disembunyikan oleh Oga di dimensinya pada chapter sebelumnya. Namun ternyata, sejauh apapun Oga mencoba menyembunyikannya, Code tetap mampu memanggilnya karena ia telah menandai Juubi itu dengan kekuatannya. Rencana Code semakin jelas. Ia ingin menanam pohon Shinju di planet bumi secepat mungkin. Jika ia berhasil, dunia akan berada dalam bahaya besar. Boruto yang menyaksikan semua ini langsung berkata, dia memanggil Juubi, tapi patung yang satunya itu, apa fungsinya? Sasuke yang berdiri di sampingnya menjawab, itu adalah Gedomazo. Biasanya digunakan untuk menyegel para biju di dalamnya. Jika 9 biju masuk ke dalamnya, maka Gedomazo akan memunculkan mata yang sesuai dengan jumlah biju yang telah diserap. Boruto menatap Sasuke dengan ekspresi serius dan bertanya lagi, apakah hal seperti ini pernah terjadi di masa lalu? Sasuke langsung mengangguk dan menjawab, tentu saja. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, dan hasilnya sangat mengerikan. Sementara itu, Ko tertawa keras, merasa bersemangat dengan rencananya yang hampir terwujud. Ia berkata dengan penuh percaya diri, terimalah penderitaan. Rasakanlah rasa sakit. Kalian semua hanyalah makhluk rendahan yang tidak bisa menghentikanku. Mendengar perkataan itu, Boruto langsung merasa marah. Ia menatap Ko dengan ekspresi penuh emosi dan berkata, Kashin Koji, aku akan mencoba menggunakan kekuatan yang pernah kau ajarkan padaku dulu. Ini pertama kalinya aku mencobanya dalam pertarungan nyata. Boruto memejamkan matanya sejenak,
Lalu ketika ia membukanya kembali, pupilnya berubah menjadi warna merah. Dalam sekejap, ia menyerap energi dari Sanin mode Gunung Myoboku. Naruto yang berdiri di kejauhan tiba-tiba merasakan energi yang sangat familiar. Ia langsung menoleh ke arah Boruto dengan tatapan penuh keterkejutan. Tidak mungkin. Boruto bisa menggunakan Sanin mode Gunung Myoboku? Di sisi lain, Kashin Koji melihat perkembangan ini dan tersenyum. Bagus, Boruto. Jika kau sudah siap, maka aku juga akan melakukannya. Ia kemudian melepas penutup wajahnya dan langsung mengaktifkan Sanin mode Gunung Myoboku. Garis berwarna merah muncul di sekitar matanya, menandakan transformasi yang sempurna. Naruto masih terpaku melihatnya. Dengan ekspresi kosong, ia berbisik, kekuatan ini sangat mirip dengan milik guru Jiraiya. Para shinobi aliansi yang melihat perubahan ini mulai berbisik-bisik di antara mereka. Melihat Kashin Koji dengan Sanin mode membuat mereka langsung teringat pada legenda Jiraiya. Naruto akhirnya bertanya kepada Boruto, "Sejak kapan kau mampu menggunakan Sanin mode Gunung Myoboku?" Boruto menjawab dengan penuh percaya diri, "Aku dilatih oleh Kashin Koji dalam penguasaan ini. Walaupun aku belum sesempurna ayah dalam menggunakannya, aku akan terus berusaha untuk meningkatkannya." Mendengar itu, Naruto lalu menoleh ke arah Kashin Koji dengan tatapan serius. "Kashin Koji, bukankah kau ini adalah anggota Kara? Lalu mengapa sekarang kau berada di pihak kami? Dan bagaimana caranya kau bisa menguasai Sanin mode Gunung Myoboku?" Kashin Koji tersenyum tipis dan menjawab, "Masih banyak hal yang belum aku ceritakan padamu, Naruto. Namun satu hal yang pasti, aku memiliki takdir yang berkaitan dengan desa Konoha. Aku bukan sekadar seorang anggota Kara. Aku adalah kloningan dari Jiraiya, sang Sanin legendaris." Mendengar pengakuan itu, seluruh anggota aliansi shinobi langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Kashin Koji adalah kloningan dari salah satu shinobi terhebat di sejarah Konoha. Code yang juga mendengar hal itu langsung menatap Kashin Koji dengan ekspresi marah. "Kashin Koji, aku tidak pernah menyangka kau akan berkhianat seperti ini." Kashin Koji menatapnya dengan dingin dan berkata, "Untuk apa aku mengikuti jejakmu? Jalan yang kau pilih adalah jalan yang salah. Aku tidak akan membiarkanmu mewujudkan rencana gilamu." Code menatap Kashin Koji dengan penuh kemarahan dan berkata, "Kashin Koji, sejak awal kau bergabung dengan Kara, aku sudah curiga dengan sikapmu yang aneh. Dan ternyata, dugaanku benar. Kau memang pengkhianat yang menjijikan." Kashin Koji tertawa kecil dan menatap Code dengan ekspresi tajam. "Aku tahu kau adalah salah satu yang terkuat di Kara, tapi bukan berarti aku takut padamu, Code. Aku tidak akan ragu untuk mengalahkanmu." Sementara itu, Naruto masih terlihat bingung. Meskipun di chapter sebelumnya dia sudah mengetahui bahwa Kashin Koji adalah cloning dari Jiraiya, dia masih belum bisa memahami bagaimana Kashin Koji memiliki seluruh kekuatan yang dulu dikuasai oleh gurunya. Bahkan, pria itu mampu mengajarkan Boruto cara menguasai Sage mode Gunung Myoboku. Naruto akhirnya bertanya, "Kashin Koji, berapa lama kau melatih Boruto untuk menguasai Sage mode di Gunung Myoboku?" Kashin Koji menjawab, "Cukup lama, Naruto. Bahkan, selama di sana, kami bertemu dengan Gamakichi." Dia terkejut saat mengetahui bahwa Boruto adalah putramu. Naruto terdiam mendengar hal itu. Sementara itu, Code melompat ke atas patung Gedomazo dan menaruh segel untuk memastikan patung itu tetap berada di bawah kendalinya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan berseru, "Sekarang waktunya, Juubi." Juubi yang mengamuk mulai mengeluarkan 5 biji dama raksasa yang melesat ke segala arah, menciptakan getaran hebat di tanah. Boruto, Mitsuki, dan Sarada segera bertindak. Mereka masing-masing menggunakan Rasengan Uzuzu Hiko, Susanoo, dan Sagimot untuk menahan serangan tersebut. Sarada berteriak, "Untuk saat ini, kita harus bekerja sama untuk mengalahkan Otsutsuki." Mereka bertiga lalu menggigit jari mereka dan menyentuh tanah sambil berteriak, "Kuchiyose no Jutsu." Dalam sekejap, trio Sanin legendaris generasi ketiga lahir kembali. Sarada memanggil Aoda dan Katsuyu,
Mitsuki memanggil ular raksasa yang belum diketahui namanya, dan Boruto memanggil Gamakichi serta seekor ular lainnya. Boruto dan Sarada menjadi satu-satunya yang mampu memanggil dua hewan Kuchiyose sekaligus. Sasuke yang melihat ini tersenyum dan berkata kepada Naruto, "Lihatlah, Naruto. Trio Sannin legendaris kembali terlahir." Semua orang di medan pertempuran terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa generasi baru dari trio legendaris telah muncul. Meskipun ada perbedaan dengan generasi sebelumnya, banyak shinobi yang merasa rindu dengan kehadiran Jiraiya. Perbedaan utama trio Sannin generasi ini adalah Boruto yang mampu menggunakan Sage mode dari dua sumber, yaitu Gunung Myoboku dan Gua Ryuchi. Hal ini karena selama 3 tahun terakhir, dia telah berlatih dengan Sasuke dan Kashin Koji, yang masing-masing memiliki gaya Sage mode berbeda. Sementara itu, Sarada juga menguasai Sage mode dari dua sumber, yaitu Katsuyu dan Gua Ryuchi. Orochimaru yang melihat ini berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa trio Sannin legendaris akan muncul kembali." Sementara itu, Tsunade hanya menatap Boruto yang mengenakan jubah hitam, yang berkibar tertiup angin. Melihat Gamakichi di sampingnya, ia tiba-tiba merasakan kerinduan mendalam terhadap Jiraiya. Kashin Koji lalu berkata, "Orochimaru, Tsunade, apakah kalian sudah kehilangan harapan? Cepatlah bergabung denganku sekarang juga." Tsunade terkejut mendengar perkataan Kashin Koji. Setelah berpikir sejenak, ia melompat ke samping Orochimaru dan Kashin Koji lalu berkata, "Baiklah, sepertinya aku akan melakukannya lagi. Walaupun kali ini tanpa Jiraiya." Ketiganya kemudian menggigit jari dan menyentuhkan tangan ke tanah. Kuchiyose no Jutsu. Dalam sekejap, muncul 3 Kuchiyose raksasa. Naruto yang melihat ini merasa tidak percaya. Ini seperti mimpi. Apakah mungkin para Sannin legendaris benar-benar bersatu kembali? Sementara itu, Sakura belum muncul di medan pertempuran karena masih harus mengobati Hinata yang terluka parah akibat pertarungannya dengan Kawaki di chapter sebelumnya. Code, yang masih berdiri di atas Gedomazo, berkata, "Sebanyak apapun kalian bekerja sama, aku tetap bisa mengalahkan kalian dengan mudah." Tiba-tiba, Code memecah Juubi menjadi banyak klon yang ukurannya sama dengan manusia, lalu mengirim mereka menyerang aliansi shinobi. Boruto berteriak, "Gamakichi, lompat ke arah Otsutsuki." Gamakichi menggerutu, "Dasar cerewet. Ayah dan anak memang sama saja." Boruto melompat ke punggung Gamakichi dan menyerang Code. Namun, Code berteleportasi dan muncul di belakangnya. Boruto dengan cepat memutar tubuhnya dan melepaskan serangan Futon, Toppa raksasa, membuat Code terdorong jauh. Tiba-tiba, Obito muncul dengan Kamui dan mengangkat tongkat Nonoboku, berusaha mengikat Code untuk menghentikan pergerakannya. Obito berkata, "Kashin Koji, bakarlah dia dengan apimu." Kashin Koji melompat, mengaktifkan Sage mode Gunung Myoboku, dan berkata, "Bagus, Obito. Kau memang kuat." Lalu, ia melepaskan api Zanmashinka untuk membakar Code. Namun, semua orang terkejut saat Code hanya mengangkat tangannya dan api itu menghilang begitu saja. Code tertawa, "Dasar lemah. Api seperti ini bisa kupadamkan hanya dengan satu kibasan tangan." Sementara itu, Juubi yang terpecah menyerang para shinobi. Banyak dari mereka yang terluka. Sarada dan Tsunade segera memecah Katsuyu untuk menyembuhkan para aliansi. Di sisi lain, Orochimaru mengaktifkan Sage mode yang sangat mirip dengan milik Mitsuki untuk menghancurkan para Juubi yang menyerang. Aura cakranya begitu kuat, bahkan jauh lebih hebat dari Mitsuki. Orochimaru menciptakan ular raksasa dari bawah tanah dan menghantam Juubi dengan keras. Mitsuki, yang melompat dengan Sage modenya, menatap Orochimaru dengan kaget. "Ayah, aku tidak menyangka kau memiliki kekuatan seperti ini." Orochimaru tersenyum dan menjawab, "Sebelum aku memberikannya padamu, aku sudah lebih dulu menguasainya." Tiba-tiba, Juubi memanjangkan tangannya dan menciptakan serangan Mokuton raksasa yang mengarah pada Mitsuki. Namun, Orochimaru segera bertindak. Ia memperbesar aura Sage modenya dan menghadangnya dengan mudah. Mokuton tersebut tertahan di lengannya,
Lalu muncul ular cakra biru dari tanah yang langsung menggigit dan menghancurkan Mokuton tersebut. Iwabe yang melihat kejadian itu terkejut. Apakah kau melihat kekuatan Mitsuki dan Orochimaru barusan? Aku baru pertama kali melihat mereka sekuat ini, jawab rekannya. Tidak heran jika Orochimaru dijuluki sebagai Sannin legendaris. Panel berpindah ke Boruto yang sedang bertarung bersama Obito dan Kashin Koji melawan Code. Boruto melesat cepat dan menusukkan pedang Kusanagi ke arah Code, tetapi Code dengan kekuatan karmanya berhasil menggunakan Sukuna Hikona dan Daikokuten, seperti yang pernah dilakukan oleh Ishiki Otsutsuki. Boruto menatap Code dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Tunggu dulu. Bukankah ini adalah kekuatan Sukuna Hikona? Bagaimana bisa kau mengecilkan tubuhmu seperti ini?" Code tersenyum dengan sombong dan menatap Boruto. "Apa kau lupa, Boruto? Aku memiliki karma dari Ishiki Otsutsuki. Dengan kekuatan ini, aku bisa melakukan apa yang dia lakukan." Boruto mengernyitkan dahi, lalu berkata, "Tapi bukankah karma yang kau miliki itu cacat? Bagaimana bisa kau mendapatkan kekuatan seperti ini?" Kau tertawa kecil sebelum menjawab dengan suara lantang, "Justru yang cacat itu adalah karma milikmu, Boruto. Tidak peduli seberapa kuat kau dengan karma itu, pada akhirnya kau tetap akan dirasuki oleh Momoshiki. Sedangkan aku, yang telah menguasai seluruh kekuatan Ishiki, tidak akan pernah bisa dirasuki olehnya. Jadi sekarang, coba pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya yang memiliki karma yang cacat? Kau atau aku?" Mendengar pernyataan itu, Boruto terdiam sejenak. Sementara itu, Obito yang berada di sampingnya segera berkata, "Boruto, jangan terpengaruh oleh kata-katanya. Sekarang kita harus menyerangnya tanpa henti. Jangan beri dia waktu untuk berpikir atau mengatur strategi." Obito segera membentuk segel tangan dan mengeluarkan Katon Gokakyu no Jutsu untuk mengalihkan perhatian Code. Namun, Code dengan cepat menyerap serangan tersebut dengan karmanya. Obito tidak tinggal diam, dia langsung muncul dari belakang Code dengan Gudodama yang telah dipertajam. Code yang menyadari serangan itu segera melompat untuk menghindarinya, tetapi dia sempat mencakar pipi Obito hingga meninggalkan bekas luka hitam. Code tersenyum puas. "Akhirnya aku berhasil melukaimu, Uchiha Obito." Code lalu menanamkan cakarnya ke tanah, menciptakan tanda sabuk hitam yang menghubungkan dirinya dengan wajah Obito. Dia mencoba mengeluarkan tangannya dari sabuk hitam itu untuk menyerang Obito secara langsung. Namun, sebelum sempat melancarkan serangan, Boruto dengan cepat mengaktifkan jogannya dan menghanguskan sabuk hitam tersebut hingga menjadi abu. Code terkejut dan berkata dalam hati, "Apa yang terjadi? Jogan Boruto bisa memusnahkan segala macam benda tanpa sisa?" Boruto menatap Jogan di matanya dan bergumam dalam hati, "Toneri Otsutsuki, jika kau bisa mendengarku, datanglah sekarang. Aku masih butuh bimbinganmu dalam menguasai Jogan ini." Code yang merasa kesal segera mengeluarkan besi Daikokuten dan melemparkannya ke arah Obito, Boruto, dan Kashin Koji. Boruto dengan cepat menghanguskan besi yang menancap pada dirinya dan Kashin Koji. Namun, dia tidak sempat melenyapkan besi yang mengarah ke Obito. Tiba-tiba, besi tersebut menembus tubuh Obito. Meskipun begitu, Obito tetap bertahan dan menggunakan Kamui untuk menghindari serangan berikutnya. Code yang semakin frustasi mengaktifkan kekuatannya untuk menciptakan tanda cakarnya dalam jumlah yang sangat banyak. Ribuan sabuk hitam tersebar di seluruh area, menciptakan jalur teleportasi yang memungkinkannya bergerak dengan sangat cepat. Code mulai bermanuver dengan kecepatan tinggi, keluar masuk dari sabuk hitamnya untuk menyerang Obito. Namun, setiap kali dia menyerang, Obito berhasil menghindar dengan Kamui. Code mulai kesal dan bergumam, kekuatan Kamui ini memang sederhana, tapi sangat merepotkan. Aku harus mencari cara untuk mengatasinya. Boruto yang melihat situasi ini segera membentuk segel tangan dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membuat serangan yang lebih sulit untuk kau hindari." Boruto menggunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu, menciptakan ribuan klon dirinya. Setiap klon segera menyerap cakra dari planet, bersiap untuk melancarkan serangan besar. Boruto berkata, "Sepertinya akan lebih efektif jika setiap Bunshin ini menggunakan Rasengan Usuhiko."
Ribuan Bunshin Boruto menyerap cakra planet, lalu membentuk Rasengan Usuhiko dalam jumlah yang luar biasa banyak. Energi besar yang mereka serap membuat tanah bergetar hebat hingga retak. Sasuke yang mengamati dari kejauhan berkata dalam hati, Boruto benar-benar telah menyempurnakan kekuatan Rasengannya hingga di titik ini. Aku tidak menyangka dia bisa mencapai level seperti ini. Tiba-tiba, Code muncul dari salah satu sabuk hitamnya. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, salah satu Bunshin Boruto berhasil menghantamnya dengan Rasengan Usuhiko yang sangat kuat. Code terlempar jauh, tetapi dia segera mengecilkan tubuhnya dan muncul kembali di atas pohon. Boruto melihatnya dan segera memberi perintah, dia ada di sana. Bunshin, serang dia dari segala arah. Ribuan Bunshin Boruto melompat dan menyerang Code secara bersamaan dengan Rasengan Usuhiko.